Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Rafalian dengan nomor induk mahasiswa 2415240006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas sistem operasi praktikum ya. Kayak kamu lama-lama langsung saja ya. Pertama saya akan menjelaskan dari si source code-nya dulu ya. Dari awal sampai akhir untuk menunjukkan pemahaman saya ya saya akan jelasin secara runtut gitu. Kayak line by line gitu ya. Ini semua include nih ya. Jadi ya include itu intinya saya itu mengimport header file atau library yang bakal dibutuhkan untuk menjalankan si semua kode ini gitu. Jadi semua kode itu bakal memakai semua header file atau library yang ada di input ini gitu. Ini tuh jadi si active children itu merupakan variabel global yang menyimpan jumlah child yang sedang aktif. Nah, artinya si active children itu kayak meng-keep track kayak berapa sih jumlah proses child yang sedang aktif gitu loh. Ya karena kan nanti itu untuk mengetes skenario kan kita tuh ada M itu kayak maksimal connectionnya berapa ya untuk mengetahui constraint max connection itu ya kita perlu tahu gitu saat ini sedang ada berapa proses child yang sedang aktif gitu. Oke lanjut sekarang ada ini ya ada function handle si child yang saya blok ini ya. Jadi intinya function handle si child ini itu merupakan function handler untuk sinyal ya ini sinyal si child ya SIG-child ini. Jadi SIG-child atau si child itu merupakan sinyal yang dikirim ke parent saat proses child selesai. Jadi si function handle si child ini tuh tujuan utamanya untuk menghindari zombie proses. Nah, zombie proses itu apa? Jadi, zombie proses tuh, setiap ada child proses yang beres, dia tuh bakal jadi zombie. Jadi maksudnya zombie itu apa? Meskipun udah beres, dia tuh bakal tetap numpuk gitu di sistem gitu. Sehingga maksudnya numpuk di sistem itu di sini. Jadi setiap ada child yang lagi diproses kan masuk ke active children. Nah, kalau mereka udah beres, udah selesai gitu. Nah, mereka tuh bakal tetap terdaftar sebagai active children gitu. Nah, harusnya kan setiap child proses yang udah beres ya harusnya di terminate gitu. Jadi setiap ada proses yang beres di terminate dibuang buat yang nyisain space buat connection yang baru, buat child proses yang baru gitu. Makanya di sini ada kan nih. Jadi while tuh selama terus wait ya di bla bla tuh ada proses yang selesai ya kita mengurangi si active children-nya gitu. Active children-nya dikurangi. Jadi setiap ada child yang selesai tuh counternya berkurang. Jadi nggak ada zombie proses gitu. Main function ya. Jadi si main function ini tuh ada dua parameter. ARGC itu argumen counternya, terus ada ini ARGV itu sih argumennya. Si main function ini tuh menerima argumen yang berupa baris perintah. Maksudnya apa? Kalau daripada pusingnya, mendingan saya kasih contoh aja deh, langsung ya ke Ubuntu-nya misalkan. Maksudnya menerima argumen baris perintah itu gimana? Ini ya, untuk menjalankan si program ini, nah itu kan kurang lebih sintaksnya bakal begini ya. Nah, untuk menjalankan si servernya, kita ketik ./web server sama 5. Nah, ini tuh argumen ini yang dimaksud di dalam argumen ini. Jadi argumen counter tuh jumlahnya ada berapa length gitu ya. Si perintahnya tuh ada berapa. Di kasus ini kan ada dua ya. Yang pertama tuh ini si ./web server sama yang kedua itu 5. Nah, terus si ARGV itu ya semua gitu. Semua baris perintahnya gitu. Jadi ARGV itu dari titik sampai si 5 ini. Si argumen counter is not sama dengan 2 tuh dan itu simpelnya kayak error handler doang sih, kayak handle error kalau ternyata kita masukin argumen yang gak sesuai gitu buat ngeransi filenya gitu. Misalkan kayak tadi web server doang ya harusnya kita kasih tahu gitu. Harusnya argumen yang benar tuh web server sama dikasih tahu, ditulis gitu max connection-nya ada berapa gitu. Ini maksudnya apa? Ya, jadi ini tuh pertama kita harus fokus ke sini ya, dilihat. Ada ARGV 1. Ini tuh untuk mendapatkan argumen di indeks ke-1 ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini tuh. Nah, misalnya kita masukin ./web server 5. Nah, ./web server ini tuh maksudnya ARGV 0 ya. Indeks ke 0. Nah, 5 itu indeks ke 1. Jadi seperti yang teman-teman mulai kebayangkan sekarang, si 5 ini maksudnya ARGV 1. Nah, ini tuh sama dengan apa? Maksimal connection ya. Nah, jadi kita tuh di-assign gitu. Si argumen yang si 5 ini, max connection ini di-assign ke variabel max on atau max connection. Sekarang ini tuh fungsinya untuk memasang atau mendaftarkan si function handle si child ini yang tadi udah saya jelasin ya sebagai handler untuk sinyal si child ini. Jadi kalau setiap ada child proses atau proses child yang udah selesai, OS itu atau kernel itu akan mengirimkan si child ini, lalu si function handle si child ini akan dipanggil untuk yang menurunkan counter active children ini. Ya tujuan utamanya tadi untuk menghindari zombie proses itu supaya ya setiap ada child yang beres ya udah diterminate itu dirip itu buat menyisakan space untuk connection atau untuk child proses yang baru. Ini tuh fungsinya untuk membuat soket TCP atau soket IPv4 ya. AF Ethernet ini tuh merupakan IPv4 family-nya, ini tuh merupakan TCP atau si streamnya.
itu merupakan protokol defaultnya. Oke, jadi intinya si variabel server FD ini tuh merupakan file descriptor socket ya. Oke, di blok ini tuh fungsinya untuk mendeklarasikan struktur dari address-nya ya. Jadi ini tuh intinya mendeklarasikan struktur address dari si servernya sama address dari kliennya. Sini tuh ada client length, ini tuh ya untuk mendeklarasikan si ukuran address-nya atau length dari si address-nya ya. Oke, selanjutnya ini ada inisialisasi address servernya ya. Ini tuh maksudnya si address servernya family-nya menggunakan family IPv4. Ini maksudnya terikat ke semua interface ya. Jadi si address servernya ini terikat ke semua interface. Satu 0.0.0.0. Itu maksudnya portnya menggunakan port 8080 ya. Oke, pertama ada ini bind dulu ya. Nah, jadi fungsinya si bind itu fungsinya untuk mengikat soket ke address dan port yang udah diatur ya. Ke address dan port yang udah diatur di atas ini ya. Nah, si listen ini itu fungsinya untuk menempatkan soket ke mode pasif untuk menerima koneksi ya. Nah, blok ini tuh sebenarnya simpel banget ya. Itu fungsinya untuk memberikan informasi bahwa server itu ya sedang running gitu, sedang berjalan. Dan memberitahu kayak jumlah maksimal koneksinya ada berapa sih gitu. Ini tuh while satu tuh ya membuat si servernya jalan terus-menerus ya. Nah, jadi si function accept ini tuh bakal mengambil koneksi masuk dari antrean ya. Nah, terus bakal disimpan di variabel ini, client FD. Terus maksudnya client FD ini tuh apa? Client FD ini tuh merupakan file deskriptor untuk komunikasi dengan klien ya. Ini tuh handler ya, handler jika klien melebihi batas maka kita harus tolak requestnya. Nah, kita tuh bakal ngasih message ini ya. Message intinya kalau si servernya ini udah ada di kapasitas maksimumnya gitu. Jadi udah maksimum lah servernya, udah max, udah penuh gitu, nggak bisa ditambahin lagi gitu. Kalau child masih tersedia, kita melakukan fork ya. Fork itu maksudnya membuat child proses yang baru, membuat proses child yang baru. Si PID ini value-nya akan beda-beda ya tergantung. Value-nya itu akan 0 jika di child, akan lebih dari 0 jika di parent, dan akan kurang dari 0 jika gagal ya. Kan tadi saya udah pernah jelasin kalau PID sama dengan 0 itu berarti ada di proses child. Jadi semua yang ada di dalam blok if ini tuh akan tereksekusi ketika proses child sedang dieksekusi ya. Jadi ketika sedang masuk proses child, kita tuh bakal menutup server FD. Server FD itu tadi file descriptor server ya. Nah, alasannya kita menutup server FD ini alasannya karena ketika proses child dieksekusi, child itu tidak butuh menerima koneksi baru ya. Oleh karena itu, untuk mencegah deskriptor bocor, mendingan kita tutup aja gitu si server FD-nya gitu. Itu untuk membaca request HTTP dari soket klien ya. Dan ini tuh sederhana, nggak ada parsing, cuman pure baca buffer doang. Itu buat nampilin ke konsolnya kalau kita tuh sedang memproses requestnya gitu. Jadi itu untuk keperluan nanti ya testing skenario yang ketiga. Nanti deh penjelasan lebih lanjutnya sekalian testing skenario aja ya. Itu buat apa? Ya untuk message si responsnya gitu. Jadi kalau childnya sedang diproses dan kalau prosesnya udah beres, nanti si parent bakal ngirim respon ini ke child gitu. Nah, si respon ini gimana caranya kita bisa kirim ke child atau ke klien? Kita pakai ini, write client FD. Jadi kita write si responnya. Tuh kan ada parameter respon di sini, kita write si responnya ke klien gitu. Misalnya kalau parent proses itu gimana? Apa yang terjadi ketika parent proses gitu? Ada di dalam sini ya. Pertama, ada ini, active children plus plus. Kalau di parent, counter child itu meningkat. Alasannya karena apa? Ya karena si parent itu tahu gitu, telah dibuat child baru yang sedang aktif gitu. Oke, ini selanjutnya, ini ya, yang saya tandain bloknya close client FD. Jadi selain itu juga, parent tuh menutup deskriptor klien gitu. Alasannya ya karena biar si klien itu cuma berkomunikasi sama child doang gitu. Jangan sama parent gitu komunikasinya. Selanjutnya dari blok else ini parent proses yang balik lagi ke atas gitu. Maksudnya balik lagi ke atas ke bawah itu gimana? Ya kita nunggu koneksi selanjutnya gitu. Selanjutnya, karena tadi penjelasannya udah selesai, penjelasan source code-nya udah selesai, udah saya jelasin dari awal sampai akhir, line by line. Mungkin selanjutnya bagian demonstrasi ya. Jadi saya bakal tunjukin 3 skenario yang akan saya testing untuk bagian demonstrasi. Oke, untuk demonstrasi langsung aja kita buka Ubuntu. Oke, pas sudah buka Ubuntu langsung aja kita run servernya. Server tuh pakai ini, web server. Nah, kita anggap misalkan max connection-nya ada 5 ya, jadi maksimal ada 5 koneksi. Nah, ini udah ya, udah di run servernya, tulisannya tadi udah ya, server running on port 8080, terus max child proses uangnya ada 5, sesuai yang saya masukin tadi di argumen. Nah, ini berarti bagian servernya udah selesai, tinggal kita testingnya kita bikin tab baru di Ubuntu-nya. Oke. Nah, untuk testing yang pertama, skenario yang pertama, kita bikin child prosesnya ada 1 ya. Jadi, ini tuh kalau si M-nya tuh kurang dari max connection-nya. Berarti ini harusnya bisa ya, secara teori. Kita satu aja, kalau localhost 8080 sekali, enter. Kita lihat di servernya, ada tulisan tuh processing request ya.
done katanya. Udah selesai. Nah, di sini juga tuh ada respon ya, hello from child katanya. Berarti berhasil ya. Terus ini skenario yang pertama tadi udah selesai berhasil juga sesuai ekspektasi. Yang kedua, skenario kedua kita kalau si request connectionnya ada melebihi n gitu. Berarti kan tadi maksimal connectionnya 5, kita coba testing connectionnya 7 gitu kan. Saya udah nyiapin. Nah ini jadi kita pakai for loop untuk ngelakuin curl ke localhost-nya dari 1 sampai 7, berarti ini 7 kali ya. Kita klik enter, kita lihat di servernya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya di sini. Karena kita ada 7, yang 5 pertama tuh berhasil ya tuh. Processing sampai 5 kali berhasil. Nah, ini cuma yang ke-6 sama ke-7-nya cuy. Yang ke-6 sama ke-7-nya tuh ada tulisan server connection rejected, limit reach. Jadi ya berarti berhasil ya sesuai ekspektasi kita karena maksimalnya cuma 5. Ini pas request ke-6 sama ke-7 di reject connection-nya karena sudah melebihi batas gitu. Tulisannya limit reach ya. Nah, terus di bawahnya juga ada nih kayak yang dan tuh yang berhasil itu cuma 5 doang ya, yang ke-6 sama ke-7-nya nggak berhasil. Terus kalau kita balik lagi di TPA 1 lagi, tuh semuanya berhasil kecuali ini nih, ada tulisan server is at capacity katanya. Jadi servernya udah ada di kapasitas maksimum ya, gagal berarti. Berarti yang kasus kedua ini, skenario kedua ini berhasil juga sesuai ekspektasi karena ada 7, gagal ya, lebih N. Nah, terakhir ini kita testing skenario ketiga, sebelumnya kita Ctrl C dulu ya. Nah, untuk skenario ketiga ini, kita coba, kita ngelakuin koneksi 5 kali, terus kita langsung, pas sudah 5 kali koneksi itu, kita langsung jebret sekali lagi koneksi, berarti total 6 kali ya, harusnya nggak bisa kan? Ekspektasinya harusnya nggak bisa, terus pas sudah nggak bisa itu, kita reset lagi sisi servernya, kita kirim koneksi 5 kali, tapi yang kali ini, kita tunggu 5 detik dulu. Nah, tunggu 5 detik ini, tadi ya yang saya udah sempat bilang di codingan tuh ada ini, yang slip 5 detik ini. Nah, maaf ya, saya main dulu di sini. Nah ini, dan ini slip 5 detik itu buat nanti skenario yang ketiga ini yang sekarang bakal saya uji gitu. Jadi saya harapnya dengan ada slip 5 detik ini, si child tuh bakal nunggu 5 detik gitu. Dengan adanya slip 5 detik ini, si skenario ketiga ini akan berhasil gitu, yang asalnya 6 request itu gagal, tapi karena kita nunggu 5 detik, jadi ada proses yang diproses berhasil, beres, jadi nyisain satu slot sisa gitu buat yang ke-6. Oke, langsung aja ya, kita coba curl langsung 5 kali, dan udah di enter ini, pas curl 5 kali ini di enter, kita tanpa jeda langsung request curl lagi gitu, koneksi yang ke-6, harusnya nggak bisa ya. Nah, tuh ya, seperti yang teman-teman lihat, itu awalnya nggak bisa ya, karena nggak pakai jeda. Jadi si slip yang 5 detik ini nggak ke trigger ya teman-teman. Tuh, yang slip 5 detik ini nggak ke trigger karena kita nggak nunggu jeda 5 detik, tapi langsung gitu. Pas sudah di kalau request 5 kali, langsung request yang ke-6 kalinya gitu. Makanya gagal, karena limitnya udah maksimum gitu. Maksimum connection-nya udah di reach itu. Tadi, ini bisa teman-teman lihat ya, processing request yang ke-5 kali, ini tadi pas ini tuh processing request yang kelima, processing request 5 kali itu ini ya, correspondingnya di ini, dari for loop 1 sampai 5, ini kan 5 kali request, pas saya ngirim ini, responnya ini, processing request. Nah, pas yang ke-6 kali, pas saya ketik lagi, curl lagi, yang ke-6 kalinya, bakal muncul respon ini, connection rejected karena limitnya reach gitu. Nah, sekarang kita coba tunggu dulu 5 detik gitu, jadi pas sudah kita request 5 kali curl, kita jangan langsung ngetik curl lagi gitu, jangan langsung request lagi gitu, tapi kita tunggu 5 detik baru kita request lagi. Harusnya itu bisa, karena kita udah tulis si kode ini, slip 5 detik, jadi kalau prosesnya kita tunggu 5 detik dulu, harusnya bisa gitu, antriannya bakal ada lagi gitu. Kita coba ya tes ya, tanpa berlama-lama. Ini coba kita clear dulu. Nah, kita coba ya, curl 5 kali, set. Processing request. Nah, udah kurang lebih udah 5 detik lah. Kita coba curl lagi, curl localhost 8080. Nah, karena kita udah nunggu 5 detik nih teman-teman, kita coba enter, harusnya bisa. Bisa. Processing request. Di proses request kita yang ke-6 tadi. Nah, done ya. Berarti sudah berhasil teman-teman. Kita lihat lagi di step satunya lagi. Tuh, dapat request ya. Hello from child. Ini yang ke-6 ya. Tuh. Jadi, terbukti yang si kode yang tadi kita simpan yang slip 5 detik ini berhasil teman-teman untuk skenario 3. Jadi kita harus nunggu dulu 5 detik baru bisa request lagi yang ke-6 kalinya gitu. Oke, mungkin sekian ya dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pamit undur diri.